Shalom adik-adik yang di rumah. Kembali lagi hari ini kita bertemu dalam sekolah minggu online. Kita bersekolah minggu di rumah masing-masing ya. Nah, kita sangat bersuka cita tentunya mengucap syukur karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, pastinya adik-adik sudah siap-siap ya untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, dan tentu saja mendengarkan firman Tuhan. Nah, karena kakak percaya hari ini semuanya bersuka cita, kita mau angkat pujian kita, I Got the Joy. Kita nyanyi sama-sama ya. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. I am so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I've got a joy, 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 joy in my heart. Down in my heart, down in my heart. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. I am so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. Happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. Nah, adik-adik, seperti pujian tadi, kalau kita bertemu secara pribadi dengan Yesus, pasti ada sukacita di hati kita. Kita pun bahagia. Nah, sebelum memulai sekolah minggu kita, ibadah sekolah minggu kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk pemeliharaanmu. Mengucap syukur Bapa, pada saat ini kami ada, itu semua karena kasih karunia dan anugerah-Mu. Kalau kami ingin beribadah bersekolah minggu hari ini, biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja. Biarlah Engkau boleh tutup bungkus kami, jauhkan kami dari hal-hal buruk. Biarlah hati kami boleh tertuju kepadamu, dan hati kami boleh menjadi tanah yang subur. Berkati kakak-kakak sekolah minggu kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja dan berbicara atas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kakak senang sekali ya, walaupun kita tidak bisa bertemu di sekolah minggu, yaitu di gereja karena COVID-19, tapi adik-adik masih bisa bersekolah minggu secara online dari rumah masing-masing. Nah, kenapa kita tetap harus belajar firman Tuhan? Karena dari firman Tuhan kita
bisa mengenal Tuhan Yesus lebih dekat lagi, dan kita akan menghasilkan buah yang lebat, yaitu pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian kita, Yesus Pokok. Jadi sama-sama ya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan ya. Duduk yang manis dan cari posisi yang enak supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dari Kak Eva. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya hari ini? Kakak harap semuanya baik-baik semua ya. Terus semuanya sehat-sehat juga di rumah. Nah, kakak mau nanya nih. Misalnya kakak nih mau nanya, pasti kalian tahu gak sih arti nama kalian? Atau kalian pernah gak berpikir, wah namaku bagus ya, terus apa ya arti namaku? Nah pasti banyak ada yang pernah berpikir seperti itu ya. Nah terus siapa sih yang kasih nama adik-adik waktu kecil? Iya, yang kasih nama adik-adik itu orang tua adik-adik ya. Lalu setiap nama yang diberikan oleh orang tua adik-adik itu pasti memiliki arti nama yang sangat bagus ya adik-adik. Dan kali ini kita akan mendengarkan tentang pemberitahuan mengenai kelahiran anak Allah adik-adik. Nah, ketika Malaikat Gabriel berbicara kepada Maria, Malaikat Gabriel itu berkata tentang siapa nama yang dijanjikan oleh Allah itu. Dan nama itu sangat penting adik-adik karena nama itu memberitahukan tentang banyak hal mengenai Allah. Nah, di sini kakak ingin bercerita tentang Maria. Ia adalah seorang wanita yang tinggal di sebuah kota Nazaret. Terus dia sudah bertunangan juga ya dengan Yusuf, dan mereka memiliki rencana untuk menikah. Dan Yusuf adalah seseorang yang berasal dari keturunan Daud, keturunan Raja Daud ya adik. Pada suatu hari, Malaikat Gabriel datang lagi adik-adik ke tempat Maria, dan dia berkata kepada Maria, "Salam, engkau sangat istimewa. Tuhan Yesus memberkatimu." Terus Maria menjadi takut adik-adik dan juga bingung. Dia suka bertanya-tanya, katanya, mengapa ya Malaikat Gabriel datang ke sini? Terus apa yang dimaksud oleh Malaikat Gabriel tersebut? Dia bingung ya adik-adik, kenapa ya malaikat bisa datang yaitu mendatangi Maria. Terus karena Malaikat Gabriel melihat Maria kebingungan dan sangat takut, Malaikat Gabriel pun menenangkan Maria adik-adik. Katanya, "Maria, jangan takut. Allah telah memilih kamu untuk menjadi seorang ibu dari anak laki-laki yang harus kamu namai dia Yesus. Dan dia
akan menjadi sangat hebat dan akan disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi. Dan dia juga akan memerintah atas kekerajaan yang kekal selama-lamanya. Nah, setelah mendengar perkataan malaikat tersebut, Maria merasa sangat kaget ya adik. Terus dia berkata seperti ini, bagaimana mungkin? Aku kan masih muda dan masih belum menikah. Bagaimana mungkin aku bisa hamil? Terus setelah itu, malaikat Gabriel pun berkata seperti ini, Roh Kudus akan datang kepadamu dan anakmu akan dikenal sebagai anak Allah. Elizabeth, saudaramu, yang katanya tidak bisa mengandung lagi, ia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan Allah selalu melakukan segala sesuatu, dan ia juga selalu menepati janji-janjinya. Dan setelah malaikat Gabriel mengatakan seperti itu, Maria pun berkata seperti ini, aku adalah hamba Tuhan, jadilah seperti perkataanmu itu. Mengapa Maria berkata seperti itu adik-adik? Karena Maria selalu mau menaati semua perkataan yang Allah katakan. Dan setelah itu malaikat Gabriel pun pergi. Setelah itu adik-adik, Maria pun segera terburu-buru. Dia pergi ke tempat saudaranya Elizabeth untuk mendatanginya. Mendatangi Elizabeth di perbukitan Yudea ya adik-adik. Setelah sampai, dia menemui Elizabeth dan dia bercerita tentang kejadian yang dia alami tadi adik-adik saat dia bertemu dengan malaikat Gabriel. Nah, seperti gambar di samping adik-adik saat Maria bertemu dengan Elizabeth. Nah, lalu Elizabeth pun berkata seperti ini kepada Maria, diberkatilah engkau oleh Allah, begitu juga dengan anakmu yang akan kau lahirkan itu. Aku sangat bahagia karena ibu juru selamatku mendatangi aku. Maria pun menjawabnya dengan kata-kata pujian indah yang ada di Alkitab ya adik-adik. Nah, beginilah kira-kira apa yang dikatakan oleh Maria tersebut. Jiwaku memuliakan Allah, dan rohku penuh sukacita ketika aku berpikir tentang Allah, yaitu juru selamatku. Karena dia sangat baik dan murah hati kepadaku, hambanya yang rendah, dan karena kehormatan besar yang oleh Yang Maha Kuasa telah diberikan kepadaku, orang yang hidup sesudah aku akan menyebut aku berbahagia, namanya sungguh kudus. Nah, setelah itu adik-adik, Maria pun menginap di rumah Elizabeth adik-adik. Dia menginap di rumah Elizabeth selama 3 bulan. Dan setelah itu, dia pun pulang lagi ke Nazaret adik-adik, ke rumahnya. Dan di sini Allah telah menepati janjinya adik-adik. Dulu waktu di perjanjian lama, dia pernah berjanji akan mendatangkan seorang juru selamat untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita ya adik-adik. Nah, siapa yang tahu juru selamat itu? Ya, juru selamat itu adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri adik-adik. Dia rela mati berkorban untuk kita, dan dia rela mati di kayu salib ya adik-adik untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, sekarang kita harus bersyukur adik-adik kepada Allah karena dia sudah menepati semua janji-janjinya dulu ya adik-adik. Wah, firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Eva tadi sangat memberkati ya. Kita tahu bahwa Allah itu menepati janjinya dan dia mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, untuk menebus dosa kita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian,
harus selalu ingat ya bahwa Tuhan Yesus akan selalu ada, baik kita dalam susah, senang, selalu ingat nama Yesus. Nah, demikian ibadah sekolah minggu kita hari ini. Kiranya adik-adik selalu dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Boleh ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh bersekolah minggu secara online. Biarlah kasih setiamu selalu menyertai kami, dan biarlah firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah di hati kami. Sertai kami, jaga kami, sehingga kami selalu dalam kasih setiamu dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan sisa hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.